Ya pemirsa, di era disrupsi seperti ini semua berubah ke digital. Mungkin nantinya di tahun 2022 siaran seperti saya ini di Apa Kabar Indonesia Malam bisa Anda saksikan melalui channel digital. Nah, keinginan pemerintah untuk terus mempercepat proses migrasi lembaga penyiaran ke TV digital ini terus semakin gencar lagi pemirsa. Bagaimana implementasinya? Saya akan langsung saja berbincang dengan dua narasumber saya lewat sambungan Zoom. Di sini ada Bapak Geriantika Kurnia, Direktur Penyiaran Kemenkominfo. Pak Geri, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar, Mbak Nisa? Ya, saya juga sudah melihat di sini Pak Jogianto yang merupakan Wakil Ketua Asosiasi Gabungan Pengusaha Elektronik. Pak Jo, selamat malam. Selamat malam, selamat malam, terima kasih. Ya, mungkin saya ingin ke Pak Geri terlebih dahulu. Pak Geri, sebenarnya memang sudah ada ya channel digital yang bisa kita saksikan. TV One pun sudah dalam proses itu. Tapi rencana pemerintah kan semakin dipercepat lagi di tahun 2022, April sudah tahap pertama. Apa sih Pak, kebutuhan apa sih kita memang harus bermigrasi ke TV digital untuk semua lembaga penyiaran Pak? Baik, terima kasih Mbak Nisa. Jadi di seluruh dunia sekarang sudah migrasi dari analog ke digital. Tinggal beberapa negara termasuk Indonesia yang belum pindah ke digital. Bukan hanya sekedar pindah dari siaran analog ke digital. Karena multiplier efeknya dengan pindah dari siaran analog ke digital ini benar-benar luar biasa. Presiden sudah mencanangkan transformasi digital. Ini akan berhasil jika salah satunya migrasi analog ke digital ini bisa selesai. Sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11, kita punya waktu 2 tahun dari sejak ditetapkannya Undang-Undang Cipta 2 November 2020 sampai 2 November 2022. Nah, apa yang menjadi utamanya? Yang pertama, siaran TV analog ini benar-benar boros frekuensi. Satu, frekuensi digunakan hanya untuk dirinya sendiri. Infrastrukturnya juga digunakan sendiri. Sedangkan di siaran TV digital, satu infrastruktur bisa sampai 12 stasiun TV. Luar biasa itu, sehingga nanti ada efisiensi frekuensi yang luar biasa di 700 ini sekitar 112 MHz. Ini untuk apa? Ini untuk mendukung yang tadi dicanangkan Presiden transformasi digital adalah mendukung broadband, internet kecepatan tinggi. Selain internet kecepatan tinggi juga kita negara yang sering terjadi bencana. Ini memerlukan frekuensi khusus kebencanaan sehingga masyarakat ketika terjadi bencana itu benar-benar akan lebih bisa dimitigasi. Kemudian untuk lembaga penyiarannya juga itu benar-benar efisiensi cost-nya akan lebih murah. Karena tadi satu infrastruktur bisa sharing. Jadi kita arahnya di Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah infrastruktur sharing. Nah, cost yang tadinya harus dikeluarkan untuk infrastruktur nanti akan diperkuat untuk membuat program-program siaran yang berkualitas. Nah, untuk masyarakat ini benar-benar akan mendapatkan fitur-fitur di siaran TV analog tidak ada, digital ada. Salah satunya pertama, electronic program guidance. Jadi di analog tidak ada, di digital itu jadwal siaran seperti TV One itu 24 jam bisa kelihatan. Kedua, ramah anak. Ramah anak kenapa? Di siaran TV digital ada parental lock. Ketika anak-anak usianya tidak memungkinkan untuk menonton program siaran, orang tua bisa melock siaran itu sehingga anak-anak hanya bisa melihat tayangan yang ramah untuk anak. Apalagi audionya kalau TV One Dolby di rumah-rumah kita kayak di bioskop, luar biasa. Kemudian juga ada penomoran khusus untuk siaran TV digital dan yang tadi saya sampaikan ada EWS Early Warning System ini untuk kebencanaan. Jadi Mbak Anissa itu
kelebihan-kelebihan dari siaran TV digital. Baik, nah jadi bersih, jernih, bahkan juga canggih. Kalaulah sekarang wacana atau mungkin keinginan untuk TV digital, mungkin masyarakat ini agak khawatir ini. Bisa nggak ya untuk TV-TV tabung atau mungkin harus TV plasma, LED, LCD dan lain-lain? Apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat di sini Pak Jo? Mulai dari antena harus ganti TV kah? Ada biaya kah atau bagaimana? Selamat malam Mbak Caca. Sebenarnya sederhana. Jadi antena kita bisa pakai antena kita yang udah ada di atas rumah ya, atau di dalam rumah. Jadi internal antena atau eksternal pakai yang lama. Nah, kita perlu cek nih TV kita yang kita punyain. Kalau kita udah punya TV yang layar datar, TV yang LED, kita cek di dalamnya apakah udah punya namanya DTV, namanya Digital TV. Kan biasanya kalau searching signal itu ada DTV dengan ATV, analog TV dengan digital TV. Kalau ada, Anda nggak perlu tambah apapun. Tinggal search digital channelnya, searching komplit, udah Anda dapat semua siaran digital yang bersih, jernih ya. Nah, cara kedua, kalau TV kita masih TV lama nih, TV tabung misalnya, Anda bisa gunakan yang namanya set-top box, STB, singkatannya STB ya, set-top box. Ini adalah perangkat seperti yang di layar sekarang, itu adalah perangkat yang memungkinkan TV lama untuk menerima siaran dari digital. Yeah. Jadi semua siaran TV digital akan ditangkap oleh alat ini dan akan di-feeding balik ke TV kita. Meskipun TV kita TV tabung ya. Jadi tidak ada yang ditinggal di sini. Semua rakyat Indonesia bisa menikmati siaran digital yang bersih dan jernih gambarnya. Seperti itu, Mbak. Baik, nanti sesaat lagi saya ingin tanya kepada Pak Geri. Nah, Pak Geri, kalau sudah pemerintah ingin dorong migrasi ke TV digital, berarti yang harus dipersiapkan adalah teknologinya. Ini cakupan dari TV digital ini seperti apa? Mengingat memang saat ini kita bertanya-tanya terkait kesamarataan sinyal yang ada kemudian di seluruh Indonesia. Nanti Pak Geri akan jawab ya, sesaat lagi. Ya, sekarang saya ke Pak Geri dari Kominfo. Pak, untuk masyarakat atau saudara-saudara kita yang di wilayah yang susah sinyal dengan adanya migrasi TV digital ini bagaimana Pak? Mungkin mereka merasa, wah ada migrasi nih, di tempat kami sinyalnya susah ini. Ini bagaimana Pak? Cakupan TV digital ini secara teknologi dan sinyal seperti apa? Baik Mbak Caca, jadi jumlah siaran TV analog yang sekarang di-cover oleh siaran TV analog ini ada 112 wilayah layanan, hampir 315 kabupaten kota ya. Nah sekarang infrastrukturnya udah mencapai 86 wilayah layanan, hampir 78%. Jadi jangan khawatir tuh masyarakat di ibu kota provinsi sudah bisa melihat siaran TV digital, termasuk TV One nih. TV One salah satu pemegang MOK. Memang ini masyarakat banyak yang menyampaikan kenapa sih di masa transisi ini kayak TV One tidak bisa full diterima sinyalnya. Ini karena dalam masa transisi ini powernya harus diperkuat. Semua penyelenggara MOK harus powernya diperkuat. Masyarakat sangat mudah untuk mencek apakah di tempat saya, misalnya di lokasi tertentu itu ada siaran TV digitalnya. Ada aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah namanya Sinyal TV Digital. Sinyal TV Digital ini bisa diunduh di Play Store atau App Store. Jadi dengan aplikasi ini di seluruh Indonesia bisa melihat berapa MOOC-nya, berapa program siarannya, dan masyarakat nanti akan mudah apakah arah antenanya tidak tepat, tinggal dinaikkan atau diarahkan sedikit deh sinyal yang kuat, itu lebih mudah. Yang kedua, Mbak Caca, kalau TV One sering mensosialisasikan bahwa TV One sudah siaran di TV digital, itu masyarakat secara otomatis yang biasanya lihatnya TV One di siaran analog itu akan pindah ke siaran TV digital karena benar-benar bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologi itu akan kerasa gitu. Baik. Jadi jangan khawatir, masyarakat sekarang sudah mendapatkan siaran TV digital hampir di seluruh
ibu kota provinsi, Mbak Caca. Baik. Nah, sekarang saya ke Pak Jo. Pak Jo, kalau tadi sempat berbicara mengenai setup box atau mungkin apa ya, seperti semacam decoder ya Pak ya. Nah, dari asosiasi penyedia atau pengusaha elektronik ini, apakah memang sudah dipersiapkan? Karena jangan sampai ternyata membludaknya permintaan ya Pak ya, bagaimana? Sampai saat ini laporan terakhir saya kepada tim dari tempat Pak Geri juga, kita dari Gabel betul-betul all out, baik dalam bentuk berupa TV yang sudah ada receiver digitalnya maupun STB box, kita sudah ada di market dan sekarang Anda bisa temukan di toko-toko elektronik ataupun market digital juga sudah ada semua. Jadi jangan khawatir karena stok ini kita benar-benar masuk market dengan kekuatan yang penuh dari semua brand yang ada di Indonesia, semua udah memandiri market. Seperti itu Mbak Caca. Iya. Pak Geri, nah karena memang taruhlah mungkin jika ada masyarakat yang tidak mampu untuk membeli set-up box atau mungkin adakah bantuan dari pemerintah untuk masyarakat kurang mampu dalam transisi atau migrasi TV digital ini Pak? Bantuan set-up box mungkin atau bagaimana? Betul Mbak Caca, jadi keluarga miskin yang ada di seluruh Indonesia dari hasil data BPS ya sekitar 6,7 juta keluarga miskin. Ini jangan khawatir, jadi pemerintah dan penyelenggara MUK, operator MUK ini sudah menyiapkan set-top box yang akan dibagikan gratis. Datanya sedang divalidasi Mbak Caca dari Kementerian Sosial, nanti ada data terpadu untuk keluarga sejahtera. Jadi jangan khawatir nanti mirip-mirip bansos pembagiannya, masyarakat nggak perlu juga nyari-nyari ke pemerintah, nanti pemerintah sudah punya datanya, pada saatnya kita akan bagikan 6,7 juta keluarga miskin untuk set-top box. Nah untuk masyarakat yang mampu, itu seperti Pak Jo sampaikan, itu harganya 200.000 untuk satu keluarga dan untuk seumur hidup, intinya murah sih menurut kami dibandingin misalkan masyarakat untuk mengeluarkan kuota itu internet rata 200.000 sampai 300.000. Ini set-top box ini bisa dibeli di marketplace, di barang elektronik harganya 200.000 untuk satu keluarga. Jadi seperti itu Mbak Caca. Iya. Pak Jo, ada saran nggak Pak supaya masyarakat tidak salah beli set-up box ini Pak? Ya, sarannya simpel. Kominfo pun sudah melakukan penandaan ya di boxnya, nanti itu bakal ada logo Simodi. Nah, logo yang ada di tempatnya Pak Geri tadi itu Simodi, jadi ada juga namanya Siap Digital, logo Siap Digital. Nah, setelah itu Anda perlu cari logo-logo ini. Nah, setelah itu kalau memang masih kurang yakin, minta salesnya untuk mendemokan TV digitalnya. Jadi Anda bisa dengan tenang untuk menikmati siaran TV digital dengan perangkat TV apapun. Seperti itu, Pak Caca. Ya, mungkin saya ke Pak Geri sebagai penutup, Pak. Kalaulah pemerintah sudah siap migrasi ke TV digital, tapi terkadang masyarakat masih belum pede. Kita siap nggak ya dengan perubahan yang besar-besaran secara teknologi? Ini mungkin bagaimana kemudian Bapak bisa menekankan kepada masyarakat dan juga memberikan kepercayaan bahwa ini sebuah keniscayaan. Bagaimana Pak? Iya, masyarakat jangan khawatir pindah ke migrasi dari analog ke digital ini seperti kiamat. Tidak usah, karena antenanya masih menggunakan antena yang ada sekarang. TV-nya yang bisa menggunakan TV yang sekarang, kecuali kalau belum support digital, tinggal beli set-top box. Kalau TV-nya sudah siap digital, itu udah langsung dicolokkan, tinggal dapat. Dan tadi jangan khawatir juga masyarakat, kalau sudah melihat siaran TV digital, programnya banyak, benar-benar bersih gambarnya, jernih suaranya, dan teknologinya canggih, itu benar-benar akan kerasa dan tidak mungkin mereka pindah lagi ke analog. Jadi coba rasakan dari sekarang, tidak perlu nunggu sampai 2 November 2022. Baik. Karena sekarang udah siaran TV digital udah ditangkap di ibu kota provinsi dan nanti luar biasa. Masyarakat
tolong sampaikan ke teman-temannya bahwa siaran TV digital ini benar-benar luar biasa, Mbak Caca. Oke, mungkin saya sendiri sudah jatuh cinta sendiri Pak ya dengan tagline dari TV digital yang bersih, jernih dan juga canggih. Dan paling penting gratis begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Gary, terima kasih Pak Jo. Mudah-mudahan ini membuka wawasan masyarakat untuk ya jangan terlalu khawatir ketika ada migrasi TV analog ke TV digital. Baik, ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Sekali lagi saya tekankan kepada Anda untuk tetap terus ingat pesan Ibu, patuhi protokol kesehatan dan segera divaksin untuk dukung vaksinasi nasional. Saya Cica Anissa, selamat malam, sampai jumpa.